Baik, perkenalkan kami dari kelompok 34 yang di sini beranggotakan Saya Nurdin dengan NIM 213130503177. saya Niko Jama dengan NIM 2230 1050 3029. Saya Thomas Yudhira Magnus dengan NIM 2230 2050 3063. Di sini kami akan mempresentasikan tentang program kami pada mata kuliah kecerdasan buatan. Dan akan kami tunjukkan programnya dan silakan menonton. Baik, di sini saya Niko Jama dengan NIM 2230 1050 3029 akan menjelaskan tentang penelitian kami yang bernama Analisis Sentimen Dampak Artificial Intelligence atau AI untuk pendidikan pada platform X menggunakan metode Naive Bayes. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Resa Priscilla STMT dan Bapak Victor Handrianus Pranatawijaya STMT selaku dosen mata kuliah kecerdasan buatan yang telah membimbing kami. Pembahasan yang kami lakukan pada penelitian ini diantaranya meliputi latar belakang, tujuan dari penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian, dan artikel serta demo program kami. Latar belakang dari penelitian kami ini adalah dalam beberapa tahun terakhir, Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan telah menjadi topik hangat termasuk dalam pendidikan. Meskipun banyak yang melihat potensi positifnya, terdapat juga kekhawatiran tentang dampak sosial dan ekonomi dari penggunaan AI di dalam pendidikan, terutama di platform X. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami respon dari publik terhadap AI di dalam pendidikan melalui analisis sentimen, dengan fokus pada platform media sosial X sebagai sumber data kami yang relevan. Untuk tujuan penelitian kami ini adalah untuk melakukan analisis sentimen terhadap penggunaan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI dalam pendidikan di platform X. Melalui analisis sentimen, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi komponen-komponen apa sajakah yang memengaruhi persepsi publik terhadap penggunaan AI di dalam pendidikan, termasuk pandangan positif dan negatif yang mungkin muncul. Penelitian kami ini juga berusaha memahami bagaimana publik merespons penggunaan kecerdasan buatan dalam konteks pendidikan pada platform X. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Thomas Yudhira Magnus. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai batasan masalahnya. Dalam penelitian ini, fokus pada analisis sentimen terhadap dampak AI dalam pendidikan di platform X. Data berasal dari komentar pengguna X dengan metode Naive Bayes. Ada 327 data yang diklasifikasikan secara manual. Pre-processing data dilakukan sebelum analisis sentimen. Evaluasi menggunakan confusion metric untuk akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Penelitian ini tidak membahas implementasi AI untuk pendidikan, hanya memperhatikan persepsi publik terhadap penggunanya. Selanjutnya, untuk metode akan dilanjutkan metodologi penelitian. Di sini adalah desain detail yang mana menunjukkan pada gambar ini menunjukkan tahapan-tahapan penelitian pada analisis sentimen dampak AI untuk pendidikan pada X menggunakan Naive Bayes. Selanjutnya, pengumpulan data yang digunakan dari komentar orang di X mengenai dampak AI untuk pendidikan yang diperoleh dari kata kunci AI dan pendidikan dan ChatGPT dan siswa. Kemudian file disimpan pada Excel. Untuk dapat mengumpulkan data tersebut, menggunakan Xharvest untuk melakukan crawling data pada X. Dataset. Penelitian ini memanfaatkan 327 data
yang diperoleh secara acak dari media sosial X. Data tersebut diklasifikasikan secara manual berdasarkan komentar-komentar yang diposting oleh pengguna X mengenai dampak anti AI pada pendidikan. Setelah dikumpulkan, data diproses menggunakan bahasa pemrograman Python dan Google Colab. Pre-processing. Dari hasil kumpulan data yang didapatkan, data masih memiliki banyak simbol dan kata-kata yang tidak relevan. Maka pre-processing akan diproses untuk memperbaiki strukturan dan kualitas data hingga layak untuk diklasifikasikan dengan metode naive Bayes. Pemrosesan awal informasi melibatkan penghapusan atau transformasi informasi yang tidak relevan atau tidak pantas agar dapat diolah dengan lebih efisien oleh sistem yang ada. Beberapa tindakan dalam pre-processing data yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap translate. Tahap ini dilakukan karena akan lebih akurat mengklasifikasikan dengan naive Bayes jika data tersebut menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, cleaning data. Pembersihan data atau yang sering disebut sebagai proses cleaning merupakan tahap persiapan data sebelum dilakukan analisis, di mana data yang tidak tepat, tidak lengkap, atau tidak relevan dibuang atau dimodifikasi. Kemudian yang ketiga, tokenize. Tokenize merupakan proses memecah kalimat tersebut menjadi unit-unit kata tunggal. Selain itu, bisa menginterpretasikan dan mengelompokkan kata-kata tersebut untuk membuat unit-unit token yang lebih kompleks. Kemudian yang keempat, stop word removal. Inti dari stop word adalah menghilangkan kata-kata memiliki sedikit nilai informasi atau tidak relevan dengan isi dokumen. Selanjutnya yang kelima yaitu stemming. Stemming adalah proses untuk mengubah kata-kata menjadi bentuk dasarnya dengan menghilangkan imbuhan. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan kata dasar yang sesuai. Dapat dilihat pada gambar adalah hasil dari hasil processing yang mana ada tahap sudah didapatkan hasil dari tahap translate, cleaning, tokenize, stop word, dan stemming. Selanjutnya adalah labeling. Proses pelabelan data dilakukan secara otomatis menggunakan bahasa pemrograman Python. Ulasan dapat diberi label negatif, positif, atau netral. Label ini menunjukkan kecenderungan negatif atau positif. Dapat dilihat pada gambar bahwa lebih cenderung menggunakan label positif dan negatif. Oke, untuk klasifikasi, metode naive Bayes digunakan pada tahap klasifikasi ini. Data yang telah melalui berbagai proses seperti crawling dan pelabelan diproses menggunakan naive Bayes. Naive Bayes digunakan karena merupakan klasifikasi yang menggunakan rumus matematika sederhana, mudah digunakan, dan menunjukkan tingkat keakuratan yang jauh lebih tinggi daripada metode lainnya. Baik, untuk evaluasi, sistem evaluasi untuk mengetahui seberapa baik mereka berkinerja. Untuk mengetahui bagaimana algoritma naive Bayes dapat bekerja, hasilnya harus dinilai dan dianalisis dengan benar. Beberapa metrik yang digunakan dalam confusion metric adalah precision, recall, dan F1 score. Pada gambar, performa matrix pada metode naive Bayes yang mencakup akurasi, presisi, recall, dan skor F1 yang dihitung dengan memperhitungkan TP atau true positif, TN atau true negatif, FP atau false positif, dan FN atau false negatif. Untuk evaluasi dibagi 4, yaitu proses yang tadi, akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Akurasi dapat didefinisikan sebagai tingkat perbedaan antara hasil pengukuran sebuah kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya. Presisi dihitung dengan membagi jumlah data yang diklasifikasikan secara tepat oleh total data yang dianggap positif. Kemudian yang ketiga, recall adalah rasio nilai prediksi positif terhadap nilai prediksi dengan nilai observasi kelas sebenarnya. Dan yang keempat yaitu F1 score digunakan untuk mengukur akurasi data yang diuji dengan membandingkan precision dan recall. Kemudian untuk hasil dan pembahasannya, dari 327 data yang dianalisis, 82%
mengekspresikan sentimen positif, 17% menunjukkan sentimen negatif, sementara hanya 1% bersifat netral. Setelah itu, pengujian model naive Bayes dilakukan dengan menggunakan confusion matrix. Dari confusion matrix yang dihasilkan, dapat diperoleh nilai akurasi, presisi, recall, dan skor F1. Metode naive Bayes menghasilkan akurasi sekitar 72,73%, precision sekitar 77,40%, recall sekitar 72,73%, dan F1 skor sekitar 71,74%. Langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi model untuk mengevaluasi kemampuan model dalam membedakan antara sentimen positif, negatif, dan netral. Penggunaan diagram batang akan digunakan untuk memvisualisasikan hasil dari metode klasifikasi yang digunakan. Dapat dilihat pada gambar adalah sebuah gambar dari model perform evaluasi, yang mana dari model perform evaluasi ini terbukti bahwa metode naive Bayes adalah pengklasifikasian teks yang sangat baik untuk menganalisis sentimen, mengenai analisis sentimen dampak AI untuk pendidikan pada X menggunakan naive Bayes. Oke, berikutnya adalah pembahasan untuk artikel dan demo program. Untuk artikel kami ini sudah dalam masa review. Ini disubmit pada Jurnal Informatika UGRIS atau JIU, yang mana keterangannya statusnya itu masih dalam tahap review. Baik, untuk selanjutnya untuk demo programnya saya serahkan ke teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan program dari tugas kecerdasan buatan untuk kelompok kami. Pertama ialah bagian install library. Di sini kita akan menginstal library yang dibutuhkan untuk melakukan analisis sentimen terhadap dataset, pengaruh AI dan pendidikan. Yang pertama ialah kita akan install scikit-learn, SciPy, dan Matplotlib. Selanjutnya kita akan install sklearn, kemudian kita akan install NLTK, kita install Gensim, kita install Deep Translator, kita install autocorrect, dan setelah semua kita install maka kita akan lanjut ke bagian yang selanjutnya ialah tahapan import library. Kita akan import pandas sebagai PD, kemudian kita import regular expression, kita import NLTK, kita import word tokenize, kita import stopword, kita import porter stemmer, kita import wordnet lemmatizer, dan yang selanjutnya kita import Google Translator dari Deep Translator. Selanjutnya kita akan baca datasetnya menggunakan pandas. Di sini kita ambil dataset.csv, kita akan baca dan akan kita drop menunya. Kemudian kita lihat shape-nya. Di sini terdapat 327 kolom baris dan 17 kolom. Masuk ke tahapan selanjutnya ialah translate. Di sini kita akan membuat sebuah function yaitu translate text. Kita akan membuat sebuah objek translator. Di sini berdasarkan menggunakan Google Translator. Kemudian translate text. Kita akan buat sebuah variabel lagi translate text, yang dimana nilai dari translate text ini adalah hasil dari translatean teks yang akan kita translate nantinya. Kemudian kita akan returnkan translated text. Kemudian kita apply function ini untuk kolom full text, dan kita akan buat kolom baru yang bernama translate text, dan kita akan ekspor data yang sudah ditranslate ini ke CSV menggunakan pandas. Di sini kita ekspor translate dataset, dan indeksnya kita buat jadi false. Akan kita lihat data reviewsnya. Di sini terdapat kolom full text dan juga terdapat kolom translated text. Masuk ke bagian selanjutnya ialah cleaning and pre-processing
function. Kita akan lakukan cleaning dan preprocessing. Kita akan import speller. Kita buat speller bahasa yang menggunakan bahasa Inggris di sini en, dan kita buat sebuah function clean text dengan parameter text. Di sini kita akan convert teksnya ke lowercase, huruf kecil semua. Kemudian kita akan menggunakan regular expression untuk menghapus special karakter. Di sini kita akan menghapus nomor. Di sini kita akan menghapus spasi yang berlebihan. Kemudian kita akan menghapus URL. Di sini kita akan menghapus tanggal dan waktu. Selanjutnya kita akan menghapus HTML. Terakhir kita akan melakukan autocorrect. Di sini menggunakan speller yang telah kita buat tadi. Kemudian akan kita readkan lagi teksnya yang sudah kita lakukan cleaning dan preprocessing. Selanjutnya teks yang tadi itu akan kita masukkan ke dalam sebuah kolom baru yang bernama teks. Di sini translate teksnya kita masukkan ke kolom teks. Kemudian untuk hasil cleaningan ini kita akan buat kolom baru yang bernama cleaner text. Di sini kita apply teks yang ini, kita apply functionnya, kita apply function clean text dan kita masukkan ke dalam clean text. Kemudian kita akan review headnya di sini. Application connected. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian tokenization. Di sini kita akan download PunKT. Kemudian kita buat sebuah function tokenize type text dengan parameter text. Selanjutnya kita akan buat sebuah variabel yang bernama tokens. Di sini kita akan tokenize menggunakan word tokenize dari teks yang berada pada parameter. Kemudian kita returnkan lagi variabel tokens ini ke ini functionnya. Kemudian kita buat sebuah kolom baru yang bernama tokens. Kemudian isi dari kolom tokens ini yaitu cleaner text yang kita apply tokenize text. Jadi cleaner text tadi akan kita tokenize dan kita masukkan ke dalam kolom tokens. Kemudian kita review headnya. Di sini dapat dilihat kalimatnya sudah kita token. Di sini dipecah menjadi kata per kata: useful, web, AI, for, education, dan lain sebagainya. Setelah itu kita akan lanjut ke bagian stop word, remove word. Di sini kita akan download stop word. Kemudian kita buat sebuah function remove stop word di sini. Dan akan kita filter berdasarkan token yang tadi sudah kita tokenize. Kita looping tokennya, kemudian kita masukkan ke dalam filter token dan akan kita return kembali filter tokennya. Kemudian kita buat sebuah kolom bernama filter token, dimana pada kolom filter token ini berisikan hasil dari remove stop word ini. Kita apply bagian tokennya yang kolom token di sini. Token ini kita apply remove stop word dan kita masukkan ke dalam filter token. Bagian selanjutnya ialah stemming dan lemmatization. Di sini kita akan lakukan stemming saja. Di sini kita akan download WordNet. Kemudian kita buat sebuah objek stemmer dan lemmatizer. Kemudian kita buat sebuah function stem token dan lemmatize token. Di sini akan kita stemming dan kita akan lemmatize. Kemudian kita buat sebuah kolom baru yang bernama stem token. Kita apply yang tadi filter token tadi, akan kita apply stem token, maka datanya akan kita masukkan ke sebuah kolom baru yang bernama stem token di sini. Kemudian kita review headnya. Di sini dapat kita lihat ada full text, translate text, cleaner text, token, filter token, dan stem token. Bagian selanjutnya adalah kita akan melakukan labeling menggunakan feather. Di sini kita akan import sentiment intensity analyzer. Kemudian kita akan download feather lexicon. Kita akan membuat sebuah objek bernama sentiment intensity analyzer. Kemudian kita buat sebuah kolom baru bernama sentiment feather yang akan menampung data dari feathernya, sentiment feathernya. Kemudian kita akan buat lagi kolom baru bernama sentimen positif, sentimen negatif, sentimen netral, sentimen kompon, sentimen label, dan sentimen score.
Selanjutnya akan kita review headnya. Di sini dapat kita lihat terdapat penambahan kolom baru. Setelah stem token ada sentimen fader, sentimen positif, sentimen negatif, sentimen netral, sentimen kompon, sentimen label, dan sentimen score. Di sini dapat kita lihat ada labelnya positif, negatif, netral, negatif. Selanjutnya kita akan melakukan word frequencies. Kita akan menghitung frekuensi katanya. Di sini akan kita import counter, kemudian kita buat sebuah kolom baru yang bernama word count. Akan kita apply countersnya berdasarkan stem token yang di sini. Yang stem token ini akan kita apply dari word frequency ini. Kemudian kita akan review headnya. Di sini use 1 as 1 back 1 eduk 1. Ini akan kita review lagi headnya. Di sini dapat kita lihat terdapat kolom baru bernama word count. Masuk ke bagian selanjutnya ialah akan kita ekspor data yang sudah kita cleaning tadi menggunakan Pandas. Kita ekspor sebagai CSV di sini, clean dataset.csv. Indeksnya kita buat false. Selanjutnya akan kita visualisasikan datanya. Kita akan menggunakan matplotlib, seaborn, dan wordplot. Di sini akan kita visualisasikan menggunakan word cloud. Dapat dilihat di sini kata-kata yang sering muncul ialah AI, use, education, dan student. Di sini menunjukkan bahwa kata-kata edukasi, siswa, penggunaan, dan AI itu sering muncul pada dataset kita. Selanjutnya kita akan read lagi clean dataset yang tadi. Kita akan drop duplikatnya di sini. Kemudian kita lakukan balance distribution. Kita lakukan juga pembobotan TF-IDF, dan kita akan training model naive Bayes-nya di sini. Kita akan import multinomial naive Bayes di sini. Dan setelah itu kita akan print akurasi, presisi, recall, dan F1 score-nya di sini. Untuk akurasinya di sini adalah 7,2, untuk presisinya 7,7, recall-nya 0,72, 0,71. Selanjutnya akan kita visualisasikan dalam bentuk grafik. Di sini dapat kita lihat akurasinya, presisinya, recall, dan F1 score-nya. Kemudian akan kita lakukan penghitungan confusion matrix, dan confusion matrixnya akan kita tampilkan dalam bentuk grafik. Di sini ada netral, aktual, positif, negatif, netral, positif prediction. Ini yang diprediksi positif, dan ini yang benar-benar positif ada 13, dan yang ini negatif. Di sini yang diprediksi positif 1 dan negatifnya 1. Di sini maksudnya dia memprediksinya positif, tapi sebenarnya data hasilnya negatif. Selanjutnya kita akan evaluasi dari sini. Dapat kita lihat di sini bahwa naik Bayes untuk evaluasinya sekitar 0,7 sekian. Nah, untuk presisinya di sini dapat kita juga naik Bayes, recall-nya naik Bayes di sini, dan skornya di sini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, berdasarkan penelitian mengenai analisis sentimen mengenai dampak artificial intelligence atau AI pada X menunjukkan bahwa metode naive Bayes efektif sebagai alat klasifikasi teks dan mencapai akurasi sebesar 72,73%, precision sebesar 77,40%, recall sebesar 72,73%, dan F1 score sebesar 71,74%. Mayoritas komentar pada platform X memiliki sentimen positif sekitar 82%, dilanjutkan dengan sentimen negatif sekitar 17%, dan sentimen netral sekitar 1%. Harapan kami, penelitian ini akan membantu mengembangkan dan menerapkan artificial intelligence dalam pendidikan di Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika penyampaian kami atau tutur kata kami memiliki kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak.